Bukan cuma adu pendapat, tapi adu data. Bukan sekedar beda pandangan, tapi adu logika. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kembali buka suara, menuding pemerintah daerah menyimpan uang rakyat di bank hingga merugikan daerah. Tapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung pasang badan. Ia balas dengan kalimat yang bikin heboh. Nyimpen di giro juga dianggap rugi. Ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi, kan itu justru lebih rugi lagi. Dua tokoh, dua cara pandang, dua kepentingan. Tapi yang dipertaruhkan hanya satu, yaitu uang rakyat. Masalah ini bermula saat Menteri Keuangan Purbaya menyoroti praktik sejumlah pemerintah daerah yang masih menyimpan dana APBD di rekening giro. Menurut Purbaya, bunga giro itu terlalu kecil dan akibatnya daerah kehilangan potensi pendapatan besar. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Tapi publik juga bingung karena sebelumnya Purbaya juga mengkritik daerah yang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Katanya waktu itu deposito bikin uang mengendap, bikin pembangunan tersendat, dan kepala daerah terlalu nyaman mencari bunga. Sekarang giro pun disalahkan. Lalu mau disimpan di mana uang rakyat? Jawaban paling tegas datang dari Deddy Mulyadi. Bukan dengan marah-marah tapi dengan logika tajam. Nyimpen di giro juga dianggap rugi. Ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi, kan itu justru lebih rugi lagi. Deddy menegaskan Pemprov Jawa Barat punya alasan kuat menyimpan uangnya dalam bentuk giro. Karena proyek pembangunan tidak bisa dibayar sekaligus. Pencairan harus bertahap sesuai progres pekerjaan. Kalau semua uang dikasih di awal, resiko penyalahgunaan sangatlah besar. Dan ujung-ujungnya bisa jadi masalah hukum. Nah, karena pembayaran kegiatan pembangunan itu tidak langsung dibayarkan sekaligus. Sebagai contoh misalnya, ada lelang pekerjaan jalan. Nilai lelang pekerjaan jalannya misalnya totalnya 1 triliun. Yang 1 triliun itu tidak langsung dibayarkan begitu kontrak 1 triliun dibayarkan, maka dibagi menjadi 3 termin. Ada termin pertama biasanya 20-30%. Kemudian termin kedua, termin ketiga. Kenapa dibikin termin-termin? Agar pekerjaannya terkendali. Sehingga jasa yang diterima kemudian dibayarkan. Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU. Kemudian Deddy menekankan bunga giro memang kecil tapi aman dan transparan. Karena bunga itu masuk ke kas daerah bukan ke kantong pribadi. Selain itu, giro bisa dicairkan kapan saja, fleksibel. Bisa dicairkan kapan saja untuk kepentingan pembangunan. Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang itu juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah. Tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah. Dan yang paling penting, setiap transaksi bisa diaudit kapanpun. Lebih baik bunga kecil tapi bersih daripada bunga besar tapi penuh kecurigaan, kata Deddy. Tapi Deddy nggak berhenti di ucapan. Ia datang langsung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat. Langkah ini bikin publik kaget. Bukan karena dipanggil, tapi karena dia sendiri yang meminta audit lebih mendalam. Deddy meminta BPK memeriksa seluruh kas daerah Jawa Barat untuk memastikan
tidak ada dana yang disimpan dalam bentuk deposito atau permainan bunga. Langkah berani apalagi di tengah sorotan tajam pemerintah pusat. Polemik ini sebenarnya bukan cuma soal bunga ataupun bentuk simpanan, tapi soal dua paradigma yang selalu bentrok. Pusat berbicara tentang efisiensi, uang daerah jangan mengendap, harus cepat diserap. Daerah berbicara tentang akuntabilitas, uang rakyat harus aman, jelas alur, dan tidak boleh disalahgunakan. Dua-duanya punya data, dua-duanya memiliki logika. Tapi dua-duanya juga punya ego birokrasi yang berbeda. Didi bahkan meminta audit diumumkan lebih cepat dari jadwal biasanya. Kalau biasanya hasil audit keluar bulan April, ia ingin hasilnya diumumkan lebih awal demi transparansi publik. Belanja Pemprov Jabar dilakukan terbuka, bisa diakses oleh publik, tegasnya. Langkah ini bukan cuma klarifikasi tapi pesan politik bahwa Jawa Barat tidak punya apapun yang perlu disembunyikan. Inilah wajah nyata pengelolaan uang negara. Ketika pusat bicara logika makroekonomi, daerah berbicara tentang realita lapangan. Dan di tengah itu semua, rakyat menunggu kapan uang mereka benar-benar dipakai untuk kesejahteraan, bukan jadi bahan polemik. Karena pada akhirnya adu data dan adu logika hanya berarti sesuatu kalau ujungnya berpihak kepada rakyat. Jadi menurut kamu siapa yang paling logis? Purbaya atau Didi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.